Hai teman-teman, sobat Christmas Fiesters, apa kabar hari ini? Salam sehat. Halo sobat Christmas Fiesters, apa kabar nih? Kalau di video kemarin kita membahas tentang asuhan kebidanan maternal dan neonatal, nah kali ini ada asuhan kebidanan kolaborasi pada kasus patologi dan komplikasi yang ada di praktik mandiri bidan atau PMB Heni Kartika Purworejo oleh seorang mahasiswi cantik dengan NIM P000000. Singkat cerita, kasus patologi dan komplikasi ini masuk ke dalam kegawat daruratan maternal dan neonatal. Apa sih sebenarnya itu? Yaitu kondisi yang bisa mengancam jiwa seseorang yang terjadi selama ada proses kehamilan, kelahiran, ataupun setelah melahirkan, dan bisa terjadi pada ibu maupun bayinya. Antara lain perdarahan, abortus atau keguguran, anemia, preeklamsi atau eklamsi, partus prematurus, plasenta previa, persalinannya macet, ada infeksi, asfiksia pada bayi, atau kasus-kasus lain yang bisa mengancam keselamatan ibu maupun janinnya. Nah, kasus kegawat daruratan tersebut harus segera ditangani karena kalau lambat penanganannya bisa menyebabkan kematian pada ibu dan juga bayi baru lahir. Pemerintah sendiri berupaya menurunkan angka kematian ibu juga bayi melalui berbagai program. Ada ponek yang di basicnya rumah sakit dan juga di ponet tingkat puskesmas maupun praktik mandiri bidan atau PMB. Salah satu PMB terbesar yang ada di Kabupaten Purworejo yang pengunjungnya banyak yaitu PMB Heni Kartika Purworejo. Nah, karena latar belakang itulah penulis di sini membahas tentang kegawat daruratan maternal dan neonatal yang berkolaborasi pada kasus patologi dan komplikasi yang ditemukan di PMB Heni Kartika dan bagaimana penanganannya. Rinciannya bagaimana asuhan kebidanan pada kegawat daruratan tersebut yang ada di PMB Heni Kartika Wati Purworejo. Apakah sudah sesuai dengan keputusan Menteri Kesehatan 938 tentang standar asuhan kebidanan? Apakah penanganan sudah sesuai standar? Bagaimana penata laksanaannya yang diberikan dan rasionalisasinya? Lalu melihat analisis jurnal yang terkait, bagaimana analisis jurnal jika dikaitkan dengan kasus yang ditemukan? Lalu sebenarnya apa saja peran bidan dalam kasus kegawat daruratan kebidanan? Ada beberapa peran, di antaranya mengidentifikasi penyimpangan dari kehamilan dan persalinan normal, mendeteksi secara dini kondisi gawat darurat, melakukan penanganan yang tepat termasuk merujuk ke fasilitas pelayanan yang tepat, stabilisasi klien dengan oksigen, terapi cairan, dan medikamentosa, di tempat kerjanya menyiapkan sarana dan prasarana kamar bersalin, memiliki keterampilan resusitasi pada ibu dan bayi, memahami dan mampu melakukan metode yang paling efektif dalam pelayanan ibu dan bayi baru lahir. Ini dia kasus yang ditemukan di PMB Heni Kartika. Asuhan kebidanan bayi baru lahir patologis pada bayi A, usianya 5 hari dengan ikterus neonatorum. Jadi tanggal 28 Maret 2022 pukul 9 pagi ada seorang ibu datang ke PMB Heni Kartika membawa bayinya. Kita sebut saja bayinya dengan bayi A. Umurnya 5 hari, tanggal lahirnya 23 Maret, jam 12 siang, jenis kelamin laki-laki. Nah, bayi tersebut ketika dibawa mengalami gejala bayi kuning, warnanya kulit matanya itu kuning. Kita lihat riwayat kesehatan ibu, penyakit penyerta tidak ada, komplikasi hamil juga tidak ada. Selanjutnya data ibu dan bayi, dari mulai riwayat obstetrik, frekuensi ANC dan obat-obatan atau jamu yang diminum, secara keseluruhan bayi. Riwayat persalinan terakhir yaitu bayi itu sendiri 23 Maret 2022, jenis persalinannya spontan, penolongnya bidan dan juga lokasinya kebetulan sama-sama di PMB Heni Kartika. Komplikasinya ketuban keruh ketika melahirkan. Selanjutnya kita lihat keadaan bayi A atau bayi baru lahir. Secara antropometri, berat badan lahirnya normal 2,7 kg. Panjang badan lahir juga 47 cm, lingkar kepala lingkar dada terlihat di layar sini. Pemeriksaan umum, keadaan umumnya baik, tanda-tanda vitalnya baik. Kita lihat Apgar score. Nah, ini nilai Apgar skornya menit ke 18, menit ke 59, dan menit ke 10, 10.
Keadaan fisiknya dari kepala sampai kaki dalam batas normal. Refleksnya antara moro, rutin, saking dan refleks kaget juga normal. Pola pemenuhan kebutuhan dasar, sudah diberikan ASI, inisiasi menyusui dini saat setelah melahirkan, bayi mengkonsumsi ASI, eliminasi juga normal. Bisa disimpulkan bahwa bayi A neonatus cukup bulan sesuai masa kehamilan, usianya 5 hari, mengalami ikterus neonatorum derajat 5. Lalu, setelah diagnosis keluar, apa yang perlu dilakukan? Ini dia penata laksanaan yang dilakukan kepada bayi A. Pertama, memberitahukan hasil pemeriksaan kepada ibu. Ibu tentu khawatir dengan keadaan bayinya yang kuning dari wajah hingga ke dada. Tindakan lanjutan yaitu monitoring, observasi keadaan ikterik, dari mulai warna kulit dan juga refleks menghisapnya, lalu menjaga kehangatan tubuh bayi A dengan dimasukkan ke dalam inkubator yang suhunya 32 derajat hingga 34 derajat Celcius. Hasilnya bayi sudah dimasukkan ke dalam inkubator dan diawasi selalu. Lalu memberikan ASI sesuai kebutuhan bayi dengan menggunakan DOT setiap 2 jam. Karena bayi dimasukkan ke dalam inkubator, maka ASI diberikan dengan menggunakan DOT. Hasilnya, ibu paham dan bersedia untuk memberikan kecukupan ASI kepada bayinya. Selanjutnya kolaborasi dengan dokter spesialis anak untuk memberikan terapi. Ini injeksi yang diberikan kepada bayi tersebut dan fototerapi 1 kali 24 jam. Hasilnya terapi sudah diberikan. Kita masuk ke pembahasan. Penulis yaitu seorang mahasiswi cantik di sini sudah melaksanakan asuhan kebidanan pada bayi baru lahir tersebut dengan menggunakan pendekatan manajemen kebidanan dan memahami dengan jelas penata laksanaannya yang dilakukan pada bayi A umur 5 hari. Nyonya Y menyatakan anaknya dalam keadaan sehat pada saat dilakukan anamnesa. Beliau juga mengatakan anaknya lahir pada tanggal 23 Maret 2022 cukup bulan, lahir normal, ditolong oleh bidan. Hasil pemeriksaan didapatkan tubuh bayi terlihat agak kuning dari muka sampai dada. Bayi A mengalami penumpukan bilirubin, ini pigmen kuning pada tubuh ya. Penumpukan bilirubin itulah yang menyebabkan terjadinya kuning pada bayi baru lahir. Lalu Min, kira-kira apa penyebab bayi mengalami gejala kuning? Di sini ada gambar pathway ikterus neonatorum yang menjelaskan bahwa peningkatan bilirubin atau pigmen kuning pada bayi sering terjadi akibat berbagai hal. Bisa jadi selama masa janin, bilirubin itu kan dikeluarkan atau diekskresikan melalui plasenta ibu, sedangkan setelah lahir harus dikeluarkan sendiri oleh bayinya. Nah, pengeluaran itu butuh beberapa waktu adaptasi kurang lebih 1 minggu agar albumin bisa mengikat pigmen kuning. Ketika pengikatannya masih adaptasi atau jumlahnya kurang, maka pigmen kuning masih terlihat sangat jelas di kulit, kepala, mata ataupun kulit tangan. Bayi kuning juga bisa terjadi karena berbagai faktor, antara lain karena prematur atau bayinya kurang dari 9 bulan di kandungan sudah lahir terlebih dahulu sehingga metabolismenya belum sempurna, terjadilah pigmentasi kuning tadi. Berat badan lahir bayinya kurang dari 2.500 gram atau 2,5 kilo. Adanya infeksi, asfiksia, atau ibu yang hamil tersebut punya riwayat diabetes mellitus. Kita bahas lebih lanjut penata laksanaan dari kasus bayi A tadi. Penata laksanaan dan implementasi yang dilakukan terhadap bayi A yaitu memotivasi ibu untuk menyusui lebih sering dan memperhatikan kecukupan ASI serta memberikan edukasi tentang ASI eksklusif karena ASI merupakan nutrisi terbaik bagi bayi, mengandung berbagai macam zat. Ada antibodi, protein, karbohidrat, lemak, dan vitamin. Nah, terdapat bahan dalam ASI yaitu beta-glukuronidase yang bisa memecah bilirubin atau pigmen kuning tersebut menjadi bentuk yang larut dalam lemak sehingga bilirubin indirek akan meningkat dan kemudian akan diserap kembali oleh usus sehingga pigmen kuningnya tidak akan terlihat lagi. Kalau kita melihat berbagai jurnal, di sini ada hasil penelitian Indana dan kawan-kawan tahun 2019.
Efektivitas pemberian ASI terhadap penurunan kadar bilirubin. Nah, kadar bilirubin sebelum dan sesudah pemberian ASI tiap 2 jam maupun 3 jam sama-sama mengalami penurunan yang signifikan. Intinya, pemberian ASI bisa menurunkan kadar bilirubin dan bisa sebagai terapi bayi kuning. Bayi yang diberi minuman ASI lebih awal dengan efektif dan pemberian kolostrum, itu ASI yang pertama keluar, kolostrum itu ya, bisa mengurangi kejadian hiperbilirubin fisiologis. Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa kelompok bayi yang diberikan ASI tiap 2 jam sekali menunjukkan penurunan yang lebih besar kadar bilirubinnya dibandingkan kadar bilirubin pada kelompok bayi yang diberikan ASI tiap 3 jam. Jadi makin sering diberikan ASI, terutama 2 jam sekali, makin baik untuk kesembuhan bayi yang kuning. Dianjurkan 2-3 jam ya untuk pemberian ASI pada bayi, atau 8-12 kali dalam sehari untuk beberapa hari pertama. Penata laksanaan lain yaitu fototerapi 1 kali 24 jam. Fototerapi rumah sakit merupakan tindakan yang efektif untuk mencegah kadar total bilirubin serum. Cara kerja sinar terapi yaitu dengan mengubah bilirubin menjadi bentuk yang larut dalam air untuk dikeluarkan melalui empedu atau urin atau air pipis. Kita lihat lagi hasil penelitian Nur dan kawan-kawan tahun 2021 menyatakan bahwa terdapat pengaruh pemberian ASI dan fototerapi dengan kejadian Icterus neonatorum dengan nilai signifikansi 0,009. Saran dan penjelasan untuk ibu dari hasil penelitian Nur tersebut: diberikan motivasi untuk ibunya selalu menjaga kehangatan suhu bayi, perawatan tali pusar, dan memberikan informasi mengenai tanda-tanda bahaya pada bayi. Kesimpulannya, dari data subjektif, bayi A usianya 5 hari, lahir normal, tidak ada komplikasi saat persalinan. Data objektif, keadaan bayi terlihat kuning pada bagian sklera, itu bagian mata, kulit bayinya, dan bagian muka sampai ke dada. Berdasarkan data subjektif dan data objektif, dapat dirumuskan diagnosa bayi A usia 5 hari dengan Icterus neonatorum derajat 5. Asuhan kebidanan yang sesuai pada bayi yaitu memberikan konseling pada ibu mengenai pemberian ASI sesering mungkin dan dirawat di inkubator dengan fototerapi. Jadi asuhan kebidanan yang paling tepat yaitu pemberian ASI dan fototerapi. Masuk ke bagian saran, bagi mahasiswa bisa melakukan asuhan kebidanan bayi kuning dengan penata laksanaan yang terdapat dalam presentasi ini karena sudah sesuai dan diperbaharui menggunakan referensi hasil kasus terkait. Bagi klien dan keluarga, klien bisa lebih waspada terhadap kemungkinan terjadinya tanda bahaya pada bayi baru lahir lainnya dan bisa segera datang ke bidan apabila ada tanda bahaya yang menyusul. Semoga saja tidak ya. Bagi lahan praktik diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi lahan praktik dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan pada bayi baru lahir dengan kasus patologis. Demikian presentasi ini, semoga bermanfaat terutama bagi mahasiswi kebidanan yang sedang menjalani profesi. Semangat, sampai jumpa!